Shalom bagi semua sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Untuk memulai aktivitas hari ini, mari kita dicerahi dengan firman Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Ajari kami untuk memahami dan melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 7, demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Firman ini merupakan bahagian dari apa yang disebut dengan khotbah di bukit. Penulis Injil Matius merekam atau mencatat khotbah-khotbah Yesus di bukit, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 5 sampai dengan pasal 7 dalam kitab Matius. Dalam pasal 5 tulisan Matius ini ditemukan apa yang disebut dengan ucapan bahagia dari Yesus Kristus. Ditemukan ada 8 ucapan bahagia itu. Dan teks firman Tuhan pada hari ini merupakan satu dari rangkaian ucapan bahagia itu. Firman hari ini berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Kata berbahagialah adalah terjemahan kata Yunani makarioi yang berisikan makarios atau kebahagiaan. Ungkapan atau terjemahan lain dari berbahagialah adalah diberkatilah. Jadi orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang terberkati atau memperoleh berkat. Lalu, orang-orang yang bagaimanakah yang berbahagia dan terberkati itu? Firman hari ini menyebutkan, yakni orang yang murah hatinya. Siapakah dan bagaimanakah orang yang murah hatinya? Orang yang bermurah hati adalah orang-orang yang memiliki hati yang berbelas kasihan, mercy. Orang yang bermurah hati adalah orang-orang yang memiliki bela rasa, compassion. Orang-orang murah hati adalah orang-orang yang memiliki keharuan dan kepedulian kepada pergumulan dan masalah orang lain. Orang yang bermurah hati adalah orang-orang yang menunjukkan sikap simpati dan empati bagi orang lain. Orang yang bermurah hati adalah orang-orang yang memiliki rasa iba untuk menolong penderitaan dan ketidakberuntungan orang lain. Orang yang murah hati adalah orang-orang yang menjatuhkan hatinya dan cintanya pada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Orang yang murah hati adalah orang yang tidak menahan rasa dan dorongan kasihnya untuk membantu orang lain. Orang yang bermurah hati adalah orang yang tidak memahalkan atau tidak merasa mahal akan harga dirinya. Tidak merasa jatuh harga dirinya karena menolong orang lain yang mungkin lebih rendah status sosialnya atau berbeda jabatannya. Jadi bermurah hati itu adalah sebuah aksi atau tindakan kasih kepada orang lain. Tentu bermurah hati tidak cukup hanya sebuah kata simpatik atau perkataan manis yang hanya singgah dan keluar dari bibir kita. Tapi bermurah hati haruslah terwujud dalam sebuah perbuatan kasih, love in action. Seperti Rasul Yohanes juga pernah berpesan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
1 Yohanes 3:18. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, harus menjadi personal atau sosok yang bermurah hati? Sang Guru Agung kita, Yesus Kristus berkata, sebab kita memiliki Allah Bapa yang bermurah hati. Itulah sebabnya. Ungkapan klasik, like father, like son. Jikalau Bapa kita murah hati, maka seyogianya lah kita juga sebagai anak-anaknya memiliki karakter murah hati. Lalu dalam kitab Lukas 6 ayat 36, Yesus berpesan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Salah satu ajaran Yesus yang tegas tentang bermurah hati dicatat dalam kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati, the good Samaritan, yakni dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang tidak mengenal si korban yang baru saja dirampok para penyamun. Ketika dia melihat si korban itu, dia langsung turun dari keledainya lalu membersihkan luka-lukanya. Bahkan hingga membawa ke penginapan atau bisalah disebut ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut untuk proses penyembuhan dan pemulihan yang sempurna dari si korban. Mungkin korban yang ditolongnya itu adalah orang Yahudi yang notabene adalah musuh politis dan religi orang Samaria. Tapi saudara-saudara, dalam sikap kemurahhatian tidak ada kata musuh. Pertolongan dan bantuan adalah kata kunci bermurah hati. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau menyebutkan sebuah rahasia besar. Ternyata Alkitab kita, khususnya dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, selalu memperkenalkan Allah Bapa kita itu sebagai Bapa yang murah hati. Allah Bapa orang Kristen adalah Allah pemurah, bukan pemarah. Inilah sebuah kabar baik itu, the good news, evangelion itu. Allah Bapa kita adalah Allah yang ramah, bukan pemurka. Dia adalah Allah yang rahmani, pengasih dan penyayang. Bahkan panjang sabar dan terus berbelas kasihan kepada manusia ciptaannya. Maka kita patut berbahagia, patut bersuka cita dan berbangga karena punya Allah seperti Bapa di sorga yang penuh rahmat dan kasih setia. Kemurahan hatinya sangat luar biasa. Kasihnya sangat ajaib dan agung. Pengampunan dan penebusan adalah wujud nyata dari belas kasihan dan kemurahan Allah itu. Demi keselamatan dunia, demi ketidakbinasaan manusia berdosa, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal menjadi korban dan kurban bagi penebusan dosa-dosa kita. Supaya setiap orang, setiap manusia yang mau percaya kepada anaknya itu, yakni Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, melalui firman hari ini Yesus bersabda, berbahagialah, yes, diberkatilah orang-orang yang murah hatinya. Betapa bahagianya menjadi orang yang bermurah hati. Betapa terberkatinya kita yang mau berbagi kasih kepada orang lain. Apalagi bagi sahabat dan saudara kita yang sedang membutuhkan sentuhan pertolongan. Seperti Yesus juga pernah bersabda, seperti yang dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mengapa? Kita memberi karena kita sudah lebih dulu menerima dari Tuhan. Kita sudah lebih dulu menjadi orang yang diberkati. Maka lalu kita menjadi berkat. Ya, diberkatilah orang yang berbelas kasihan kepada sesamanya. Akhirnya saudara-saudara, hari ini dan mulai saat ini, mari jadikan diri kita
sebagai pembawa dan pelaku kemurah hatian. Jangan ragu, jangan sungkan, dan jangan banyak pertimbangan tentang menabur kebaikan dan kemurah hatian. Sebab penggalan kalimat bahagia Yesus tentang hal ini adalah sebab mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Jadi jangan ragu untuk melakukan aksi belas kasihan, sebab kemurahan-kemurahan Allah pasti juga akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Seperti kesaksian Raja Daud di masa tuanya, dalam Mazmur 23 ayat 6a disebutkan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Sekali lagi, seumur hidupku, secara terus-menerus. Selamat bermurah hati hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Jadikan kami menjadi pelaku kemurah hatian, menjadi pribadi yang memperhatikan, bukan ingin diperhatikan saja, menjadi pribadi yang senantiasa tersentuh oleh belas kasihan, yang terwujud dengan turun tangan untuk menolong orang-orang sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Kami serahkan diri kami untuk Engkau berkati dan untuk menjadi berkat dalam hidup kami, demi kemuliaan dan pujian hanya bagi nama-Mu. Amin. menyukai segala
tanya. GKPS TV